Hai semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, aku Brian. Aku akan menemani kalian membahas berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Tentang banyak hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi tentang kisah hidup seseorang, tentang kasus, dan banyak hal-hal menarik yang lainnya yang patut kita bahas dan kita ketahui. Dan untuk video pertama kali ini, aku akan membahas tentang bisa dibilang kisah hidup juga, tapi bisa dibilang tentang kasus. Dan ini terjadi di tahun 1930-an, sekitar 80 tahun lebih yang lalu. Tapi kasus ini atau kisah hidup tentang orang ini sangat menarik untuk kita ketahui, karena menurut aku banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Karena kasus ini atau kisah hidup tentang orang ini bisa dibilang akibat dari ketidakadilan hukum di masa itu ya. Di masa itu, bukan di masa ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita akan bahas tentang kisahnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara klik like. Terus kalian bisa komen juga di bawah tentang pandangan kalian terhadap kasus ini. Dan juga jangan lupa tombol subscribe-nya supaya channel ini makin berkembang ke depannya dan selalu memberikan info yang menarik buat kalian semua. Terus kalian juga bisa share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu dan bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini. Oke, langsung aja kita mulai tentang kisah hidup seorang Joe Aridi. Joe Aridi, seorang pemuda yang lahir di Pueblo, Colorado, Amerika. Dia lahir pada tanggal 29 April 1915. Sebenarnya kedua orang tua Joe Aridi ini bukan berasal dari Amerika, melainkan mereka imigran dari Suriah dan akhirnya mereka berdomisili di Colorado, Amerika. Di awal-awal kehidupannya semua berjalan seperti biasa. Hanya saja memang Joe Aridi ini memiliki keterbelakangan mental yang membuat dia berbeda dengan anak-anak di lingkungannya. Sehingga di umur 10 tahun dia harus bersekolah di salah satu sekolah yang melayani anak-anak keterbelakangan mental ini, yaitu di Grand Junction. Kehidupannya berjalan seperti biasa, walaupun dia memiliki keterbelakangan mental, dia bersekolah seperti biasa, dia beraktivitas seperti biasa, walaupun memang dia agak kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hingga akhirnya, di lingkungan tempat tinggalnya, di tanggal 15 Agustus 1936, yang mana Joe Aridi berumur sekitar 21 tahun waktu itu, ada sebuah kejadian tragis yang terjadi di lingkungan rumahnya. Ada seorang ibu bernama Dorothy yang menemukan kedua anak perempuan mereka mengalami kejadian yang tragis. Dia menemukan anak pertamanya tewas dengan keadaan yang mengenaskan, dan anak keduanya terluka di bagian kepala. Kejadian itu sampai membuat gempar di lingkungan tersebut, dan pihak kepolisian yang dipimpin oleh George Carroll melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindakan mengerikan tersebut. Setelah mereka mengidentifikasi dan mengumpulkan banyak bukti dari para saksi di lingkungan tersebut, mereka akhirnya menemukan terduga pelaku dari kejadian tersebut. Yang mana pelaku yang mereka duga adalah Joe Aridi sendiri. Mereka menangkap Joe Aridi karena dia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan kesaksian para saksi tentang bagaimana ciri-ciri fisik pelaku kejadian itu. Dan juga mereka menangkap Joe Aridi karena
Joaridi terlihat berkeliling di sekitaran komplek perumahan tersebut. Mau tidak mau, Joaridi dibawa oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi. Pada saat pertanyaan-pertanyaan interogasi diajukan, Joaridi yang memang memiliki keterbelakangan mental tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena memang menurut pengakuan dari orang tua Joaridi ini hanya memiliki IQ 46. Yang itu memang sangat-sangat kurang untuk orang normal pada umumnya. Tapi karena memang sudah terlanjur pihak kepolisian menangkap Joaridi, mereka seperti dengan terpaksa menjadikan Joaridi sebagai pelaku satu-satunya. Yang anehnya di sini, menurut aku, ini pandangan orang awam yang tidak mengerti hukum ya. Dan ini hanya pendapat pribadi. Kenapa? Sepertinya pihak kepolisian tidak melibatkan psikolog atau psikiater dalam kasus ini. Mungkin mereka sudah terlanjur menangkap dan akhirnya seakan dipaksakan Joaridi ini yang menjadi pelaku atau mungkin ada unsur lain. Tapi kalau aku baca dari banyak artikel tentang kejadian ini, sepertinya mereka memang tidak melibatkan psikiater atau psikologi. Yang mana mereka sendiri tahu bahwa Joaridi ini memiliki keterbelakangan mental. Yang mungkin kalau melibatkan psikiater atau psikolog akan mendapatkan cerita atau kejadian yang lebih detail tentang siapa Joaridi ini dan apa yang terjadi atau apa yang dia lakukan pada hari itu. Namun karena sudah dari pihak kepolisian menetapkan Joaridi ini sebagai pelaku, akhirnya Joaridi ini menjalani persidangan. Dan memang mungkin ini adalah kehidupan yang harus dijalani oleh Joaridi. Di persidangan pun dia dijatuhi hukuman mati. Namun bukannya takut setelah mendapatkan vonis hukuman mati seperti orang-orang pada umumnya, Joaridi ini malah senang karena memang dia benar-benar nggak mengerti apa yang sedang terjadi di dunianya waktu itu. Dan Warden Best yang membacakan nota vonis hukuman mati untuk Joaridi pun sempat menangis waktu membacanya. Karena mungkin dia menyadari bagaimana bisa pemuda dengan keterbelakangan mental dengan IQ hanya 46 yang bahkan untuk berbicara saja terbata-bata dan susah membedakan warna bisa melakukan tindakan semengerikan itu. Tapi memang apa mau dikata, itu adalah vonis yang sudah dijatuhkan oleh Joaridi yang harus ia alami dan harus ia terima. Hari-hari menjelang eksekusi pada Joaridi di dalam ruang tahanan, dia diberikan banyak sekali mainan. Dan ini lagi-lagi menurut aku sangat aneh gitu ya, sudah tahu kan, apalagi dari pihak kepolisian memberikan dia mainan yang sebenarnya mereka sudah tahu kenapa mereka tetap menjatuhkan vonis yang sangat berat gitu ya, atau mereka takut image kepolisian jatuh di mata masyarakat atau bagaimana, aku juga nggak tahu, karena ini memang terjadi sudah cukup sangat lama ya kan, 1930-an. Mungkin hukum waktu itu belum terlalu jelas dan kuat seperti sekarang ini, entah gimana. Dan dari banyaknya mainan yang diberikan oleh pihak kepolisian itu, Joaridi sangat menyukai suatu mainan, yaitu miniatur kereta api, yang akhirnya di detik-detik hari eksekusinya dia malah memberikan mainan kereta api itu
kepada teman sesama tahanan di tempat itu yang bernama Angelo Agnes. Yang selama dia ditahan, Angelo Agnes ini menemani hari-hari Jo Aridi. Di hari eksekusinya, saat sang ibu memeluk anaknya Jo Aridi untuk terakhir kalinya, Jo Aridi tetap dengan ketidakmengertiannya, dengan tatapan kosongnya tentang apa yang akan ia hadapi, tentang apa yang sedang terjadi dalam dunianya. Yang bahkan ketika dia ditanya apa permintaan terakhirnya, dia hanya meminta es krim. Dan di tanggal 6 Januari tahun 1939, Jo Aridi dieksekusi mati dengan cara dimasukkan ke dalam gas chamber atau ruangan yang diisi oleh gas beracun. Akhirnya kesalahan penangkapan pihak kepolisian terbukti. Pelaku aslinya yang bernama Frank Aguilar berhasil mereka tangkap. Namun nasi sudah menjadi bubur. Jo Aridi sudah meninggal dan waktu tidak dapat diulang kembali. Dan akhirnya 70 tahun kemudian, atau tepatnya 72 tahun kemudian, di tahun 2011, Jo Aridi mendapatkan pengampunan anumerta oleh Gubernur Colorado saat itu, yaitu Bill Rita. Yaitu sedikit kisah dari seorang Jo Aridi, seorang pemuda yang tidak bersalah namun harus menanggung kesalahan orang lain. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan kita cepat-cepat menjustifikasi atau jangan kita cepat-cepat menjudge seseorang kalau kita tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, atau kita tidak memiliki banyak bukti yang kuat untuk menjadikan atau menetapkan seseorang itu bersalah. Mungkin tidak hanya terjadi dalam pihak kepolisian waktu itu, tapi mungkin di masa-masa sekarang kita juga sering mengalami atau bahkan kita sering menjadi pelaku yang menjudge orang yang kelihatannya lebih lemah dari kita, lalu kita jadikan dia kambing hitam. Bahkan banyak terjadi, ini bukan hanya keterbelakangan mental, namun orang-orang yang bisa disebut sudah termasuk dalam golongan orang-orang gila, yang seringkali jika terjadi sesuatu hal, mereka yang kita jadikan kambing hitam. Atau mungkin ada teman-teman kita yang kita rasa mereka kurang daripada orang-orang pada umumnya, lalu kita seringkali jadikan mereka bahan bulian atau jadikan mereka kambing hitam untuk menanggung kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Kita belajar kemanusiaan dari kasus Jo Aridi, kita belajar untuk tidak menindas orang lain, kita belajar untuk tidak menjatuhkan vonis bersalah kepada orang lain, kita belajar untuk lebih lagi kita berhati-hati dalam mendalami atau mengerti sebuah kejadian. Dan semoga kejadian ini tidak terulang di masa mendatang, dan ini bisa jadi pelajaran itu buat setiap kita yang tahu tentang kasus ini. Oke, jadi itu kisah tentang kehidupan Jo Aridi. Semoga menginspirasi dan memberikan pelajaran yang baru. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya informasi yang aku berikan buat kalian. Kalau kalian banyak mengetahui tentang kasus ini atau tentang kehidupan Jo Aridi, kalian bisa share di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih mengetahuinya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.